Jadi si medium itu bergerak. Jadi kayak opera, kan opera gitu kan. Lihat aja Maria Callas kan kalau nyanyi. Tapi karena ini yang nyanyiin setan, orang pada berhenti, pada menggerak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Balik lagi bersama gue Vasco Rusemi di Macan Idealis. Hari ini gue ngobrol-ngobrol lagi sama Babe mengenai hal yang menarik sebenarnya. Ini perlu kita bahas nih, Be. Anak mau tahu nih, Be, sejarahnya gedung-gedung misalnya kayak di Menteng gitu ya. Iya. Itu kan pasti banyak banget hal-hal yang unik, Be. Bisa nggak, Babe, kasih gambaran di situ? Apakah ada hal yang menarik di situ? Kan namanya gedung-gedung tua, itu kan Be banyak, Be. Oh iya. Gimana zaman Babe muda dulu gitu? Kalau pembangunan Menteng sebagai perumahan elit itu baru tahun 1920. Tetapi sebelumnya sudah banyak bangunan. Bahkan nama jalan yang sekarang dinamakan Imam Bonjol ya. Jalan utamanya itu. Utama itu Imam Bonjol kan. Itu namanya sampai di Ponorogo sebenarnya. Imam Bonjol di Ponorogo. Iya. Dari Ujung Sudirman sampai Ujung Selamparaya. Iya. Namanya Oranye Boulevard. Oranye Boulevard. Iya. Oh, itu dulu namanya sepanjang itu Oranye Oranye Boulevard. Boulevard. Belum ada namanya Jalan Imam Bonjol, Jalan Ada. Oh. Jadi oranye itu menurut paham Yahudi, warna api neraka tuh oranye. Oh, Yahudi. Lah iya. Karena di situ kan ada gedung namanya orang penduduk bilang gedung setan. Gedung setan. Iya. Gedung setan. Iya, gedung setan. Di mana nih? Yang sekarang dipakai jadi kantor Bappenas. Itu namanya gedung setan. Bappenas itu gedung setan. Gedung setan. Maksudnya gimana nih? Jadi begini ya. Isinya setan semua atau gimana nih? Apa namanya? Kalau dalam bahasa Belandanya, De Star van het Oosten, bintang timur. De Star van het Oosten itu semacam sinagog di mana sering dipanggil setan-setan ke situ. Tapi yang datang tuh setannya itu bintang-bintang opera. Karena dulu di Jalan Hayam Buruk itu ada gedung opera zaman Belanda tuh. Sekarang kan kita nggak punya gedung opera. Iya. Namanya Thalia. Gedung apa? Gedung Senen Jakarta tuh, Be, kantor pos. Tapi itu kan bukan gedung opera. Bukan, Be. Bukan, itu untuk teater, sandiwara. Itu juga lebih dulu dibangun. Saubrug. Itu lebih dulu dibangun. Kalau menyusul gedung opera, namanya sesuai dengan nama bintangnya Thalia. Nama bintang. Thalia. Kemudian Thalia itu meninggal, gedung opera itu sudah tidak banyak diminati orang, ya kan? Lalu dia bikin bioskop. Bioskop itu pas istrinya meninggal, Thalia meninggal, menjadi bioskop Thalia. Bioskop Thalia di mana? Iya, Mangga Besar. Iya, Mangga Besar dengan Jalan Hayam Buruk lah. Oke. Gitu. Itu bioskop top dulu. Top. Karena mengabadikan nama bintang opera Thalia. Bintang opera Thalia ini dari mana, Be? Katanya dia memang bukan orang Belanda. Orang mana, Be? Kan kalau opera kan bukan Belanda. Orang mana? Orang Jerman, orang Itali, kan itu tempat-tempat penyanyi opera semua. Oh, impor juga tetap di Be. Impor bintangnya. Nah, lantas kalau di Star van het Oosten itu atau di tempat loge atau sinagog itu diadakan upacara manggil setan, mediumnya perempuan. Medium perantaranya. Iya, yang nanti jadi tempat setan masuk. Ya setan mencoloknya ke dia. Jadi itu penonton berkeliling yang hadir. Iya. Lalu pada begitu masuk, set, gitu kan,
Rabi minta mau setan yang mana? Iya, tapi yang populer Zamres, kata dia, penyanyi. Zamres mau, kata dia gitu, penyanyi aja. Jadi si medium itu bergerak. Jadi kayak opera, kalau opera begitu ya. Lihat aja Maria Callas kan kalau nyanyi. Tapi karena ini yang nyanyiin setan, orang pada berhenti, pada menggerak gitu orangnya. Begitu. Makanya orang Betawi nggak tahu kan namanya kepanjangan The Star Van Het Oosten kan panjang. Dia kata aja gedung setan, padahal itu kan bintang timur. Itu gedung setan. Di Bappenas itu. Iya. Di Bappenas itu. Iya. Gedung setan. Jangan salah. Itu kenapa orang-orang apa kegiatan apa di sana Be, di gedung Bappenas itu? Pada zaman gedung setan dia manggil setan. Manggil setan. Jadi kerjaannya orang-orang ngumpul di situ buat manggil setan. Oh iya, manggil setan. Oke. Begitu, jadi dia Apa ada organisasi kah? Maksudnya Be, atau ada organisasinya kan Fremasela. Masalah. Makanya di Jalan Budi Tomo, jalan di mana dulu ada sekolah kita, SMA 1, juga ada sekolah saya waktu SMP, SMP 2, SMP 2 sekarang pindah, itu dipanggilnya Freemaselari Weg. Nah, di mana itu Freemaselarinya? Di ujung yang ada alat kam itu ya. Oke. Iya. Rumah obat tuh, yang besar. Iya. Nah di situ. Oh, di depan kantor pos itu. Iya. Dan di situ Kongres Pemuda pertama. Di situ tuh. Kan diongkosin sama mereka. Diongkosin. Jadi karena itu tahun 1926 Kongres Pemuda pertama. Iya. Ya dia ngata-ngatain Islam. Di Kongres itu. Okay. Kemudian organisasi pemuda Yong Java, Yong Islamitan Bond, Yong Sumatranan Bond, Yong Silebes gitu kan. Pada kumpul, ini kagak bisa nih, ini Kongres Pemuda satu jadi kongres apaan gitu kan. Pakai nama Kongres Pemuda. Tapi itu kan bukan semangat pemuda. Dibikinlah Kongres Pemuda kedua yang melahirkan Sumpah Pemuda. Oh, ini perlawanannya lah ya. Iya, cuma cara orang dulu mainnya begitu, ya kan. Nah, lanjut kita kepada cerita The Star Van Het Oosten itu, dia pada zaman Jepang kan kosong. Iya, nggak dipakai. Nggak ada kegiatan. Nah, orang Belandanya masuk internir, masuk kam itu tauhatan, dikasih pagar kawat berduri kan, masuk internir, jadi sama Jepang nggak kepake. Itu tempat. Lalu zaman merdeka tahun 46 kan masuk MIKA. Netherlands Indian Civil Administration. Jakarta dikuasai mereka. Nah, gedung itu menjadi namanya ad hoc stat. Namanya. Buat apa dulu? Ad hoc stat itu namanya panitia sementara kenegaraan. Jadi kalau negara bikin panitia gitu ya. Nah, berkantor di situ. Itu terus berlangsung itu, belum ganti nama Bappenas itu. Zaman Orde Lama aja masih ad hoc stat. Nggak dipakai dia. Nah, lantas sebentar Be, itu pada masa itu gedung yang Bapak bilang Freemasonry itu, atau apa bedanya sama Illuminati? Begini, kalau Freemason atau orang Belanda bilang Freemaselari Weg, ya kan? Freemaselari Weg adalah Jalan Budi Tomo sekarang. Freemason atau Freemaselari itu adalah perkumpulannya, organisasinya. Oke. Tapi kalau kita pakai istilah ritualnya adalah di gedung setan. Tempat ibadah gitu Be. Ya seperti itu. Seperti itu. Tapi orang-orang itu orang-orang Muslim, Islam juga ada? Enggak, orang banyak sih orang Belanda, ada juga orang-orang dari bangsa kita lah. Ada juga di situ. Ya kan dibikin oleh Rabi, ya kan. Jadi kita lanjut. Lantas Bung Karno mau membuat satu lembaga. Ini setelah 60 ya, tahun 60 dipanggilnya Dewan Perancang Nasional. Dewan Perancang Nasional. Dipimpin oleh Profesor Yamin.
Ini cikal bakal di Bappenas gitu ya? Nantinya model ini dipakai oleh Bappenas zaman Orde Baru. Oke. Nah, di mana gedongnya? Bung Karno nggak mau, ya kan? Apa namanya? Pakai gedong setan, ya kan? Ada orang iseng nanya, kalau minum pagi-pagi kan Bung Karno suka minum kopi ya, undang tamu-tamu, Bung, kenapa nggak pakai Alpukat untuk berencana untuk Dewan Perancang Nasional? Saya bilang mau. Ntar setan ikut rapat. Jadi itu aja, dia bikinlah gedung pola di gedung proklamasi. Oke. Di situ pertamanya. Iya, di Gerus itu gedung proklamasi. Iya. Maka jadilah gedung pola. Disitulah kantornya Dewan Perancang Nasional. Nah, rancangannya saya kira tidak kuantitatif ya, kualitatif, banyak ya, bersifat narasi saja gitu, yang dihasilkan oleh Dewannya Pak Profesor Yamin. Oke, mata-mata Bung Karno. Iya, nah Jadi kemudian berupa narasi doang. ya kalau kita baca ya narasi aja kan, nggak kuantitatif. Kalau perencanaan pembangunan kan mesti kuantitatif. Iya. Kemudian terbitlah Orde Baru, maka dibuatlah Badan Perencana Pembangunan Nasional, Bappenas. Gimana kantornya ini Bappenas? Ya kan? Alpukat di bekas gedung setan. Oh, pada masa Orde Baru lah, akhirnya gedung Bappenas itu ditaruh di situ. Iya. Oke, iya. Ditaruh di situ. Iya. Nah, itu Ada filosofi tertentu kah, Beb? Oh, begini, kalau Pak Harto kan nggak begitu, saya rasa Pak Harto mah nggak percaya setan. Bung Karno juga sebenarnya enggak, ya kan? Bung Karno sebenarnya enggak. Tapi dia cuma kagak mau ada setan ikut rapat gitu. Dia nggak mau ada setan ikut rapat. Kalau kita bikin itu setan ikut rapat. Iya, tapi sebenarnya nggak percaya gitu ya. Nggak percaya. Sama-sama nggak percaya. Iya. Bayangin aja kita menyimpang dikit ya. Bung Karno kan baru tinggal ke istana tuh tahun 52. Iya. Hai, presiden satu-satunya yang berani tidur di Hop-Hebo, bangunan induk istana, cuma Bung Karno. Yang lainnya ada yang tidur di Kuningan, ada yang tidur di Teguh Umar, ada di kompleks istana, tapi bukan di istana, bukan di Hop-Hebo kata orang Belanda, bikin bangunan lain. Iya. Bung Karno nggak takut, Nggak takut dia. nggak takut dia. Iya. Dia tidur situ. Kalau sekarang di mana Beb tidurnya? Di Bogor. Di Bogor. Soal katanya kenapa sih Pak Presiden kok kalau mau tidur di bangunan induk istana? Itu. Tapi hanya Bung Karno yang berani sejak tahun 52 sampai dia disuruh meninggalkan tempat itu kurang lebih pada tahun 67 kalau nggak salah. Oke, kita balik lagi pada cerita Bappenas, ya kan? Nah, Bappenas ini oleh Bung Karno harus dia membuat perencanaan berdasarkan perencanaan jangka panjang, namanya Repelita, rencana pembangunan 5 tahun. Repelita tahun pertama itu dibuat kan harusnya tahun 73 Repelita tahun pertama, ya kan? Setelah pemilihan umum pertama 71 zaman Orde Baru, Repelita pertama ngitungnya tahun 73. Nah, kemudian Bappenas breakdown menjadi RAPBN. Jadi di situ awal mulanya betul karena era APBN ini. betul organize betul pekerjaan itu. Jadi nggak bisa departemen silakan majukan dia punya perencanaan ya. Tapi kata putus pada Bappenas. Semuanya di Bappenas. Bappenas. DPR, Beb? DPR dalam bentuk RAPBN-nya. Oke. Tapi kalau buku Repelita dikasih aja. Oke. Ya kan? Nggak usah dibahas. Jadi semua usulan kementerian Iya. itu di ramunya, dibikin jamunya itu di dalam gedung setan itu. Gedung setan. Oke. Dibahasnya. Iya. Nah, nggak berjalan terus, jadi nggak ada pembangunan yang di luar perencanaan. Di zaman Pak Soeharto itu. Ada GBHN gitu ya. Garis-garis besar haluan negara nanti ditarjamah ke dalam Repelita. Oke. Kan gitu. Iya. Ditarjamah ke dalam Repelita. Repelita di breakdown ke dalam
RAPBN per tahun. Jadi dia kalau segitu aja mekanismenya beres. Oke, cukup, sebenarnya sistem cukup rapi. Nah, lalu kemudian RAPBN dibawa ke DPR. Kita membahas Ketua Banggar dulu Babe nih. Iya. Badan anggaran Babe yang punya dulu. kita membahas apa? Babe berduit dulu Babe Ketua Banggar. Oh, bokeh. Oke. Kalau itu sih kita terbokeh. Kan gini, pertama kita kan rapat di dalam gedung, nggak ada rapat di hotel. Enggak ada materi sih. Nah, di dalam gedung kita rapat dan kita tidak membahas angka. Kita membahas kebijakan. Ini satuan-satu aja berarti nggak satu-satu aja. Kebijakan enggak sampai. Misalnya begini, kenapa Kementerian PU bikin rel kereta di kota Anu? Iya. Apa dasarnya itu yang kita bahas? Iya. Ya kan perkara ongkosnya berapa bikin rel kereta, kita nggak ikut campur. Pakai dibintang-bintangin. Mata anggaran dibintang-bintangin. Dulu nggak ada bintang-bintang tuh ya? Kagak ada. Jadi kita debatnya tuh debat mengenai motivasi. Goal. Apa goal ada? Mulai kapan sih Be ada bintang-bintang itu Be? Zaman reformasi. Zaman reformasi ini malah Iya, ya? iya. Zaman reformasi. Oke. Dulu rapih itu semua. Oke. Beres di zaman itu. Jadi pemerintah mengajukan usulan anggaran yang diramu di Bappenas, akhirnya Bappenas itu dari Reperita itu diajukan ke DPR. Kita nggak ketok palu reperitanya. Oke. Kita ketok palu RAPBN-nya. RAPBN-nya. Iya. Oh. Jadi disitulah kita pelajari jalan berpikir masing-masing kementerian, ya kan? Kenapa dia bikin jembatan, ya kan? Kenapa dia memperbanyak rumah sakit, itu kita persoalkan. Bukan berapa nilai besinya, Kagak, kita nggak bukan berapa urus. nilai semennya. Kita kagak urus. Oke. Kita kagak urus itu. Iya. Jadi terus terang aja nggak dah, itu kan kita bukan pelaksana anggaran. Oke. Jadi kan sekarang jadi agak membingungkan ya. Apa dulu namanya Be Ketua Banggar ini kan? Babe? Komisi APBN, Komisi APBN. Iya. Iya. Komisi APBN. Babe ketuanya. Saya pimpinan ya, wakil ketua saya. Iya. Komisi APBN, nah di situ harus menyetujui apa namanya RAPBN untuk menjadi APBN dan ketok palu di sidang pleno, kan begitu. Nah, kalau sekarang kita agak bingung ya, legislatif ini kok kadang-kadang kayak eksekutif gitu ya. Eksekutif kadang-kadang kayak legislatif. Itu kita jadi bingung gitu kan sekarang ini. Jadi memang kita tidak menganut mutlak teori trias politika, pemisahan kekuasaan yang tajam, tapi bukan begini diaduk-aduk namanya. Iya. Ini kan diaduk-aduk jadinya kalau kayak begini. Jadi kita nggak tahu benar apa itu peran daripada DPR, ya kan, peran dari eksekutif apa kita nggak tahu. Jadi apa yang mau saya utarakan di sini, mekanisme pemerintahan mesti rapi, terutama kita dalam menghadapi apa yang dipanggilnya ini sekarang resesi ya. Resesi. Cuma belum diumumin, ya kan? Katanya belum resesi katanya Be. Ya nggak maksud di akal lah, belum berkoting sekarang gimana? Pengangguran saban hari kan menambah terus. Dia pengangguran Be. Ya kan itu parameternya itu Iya. untuk apa pertumbuhan kan lapangan kerja. Parameternya kan itu. Jadi kenapa kenapa malu mengumumkan kan? Umumkan aja. Itu terjadi sudah. Nggak orang juga udah pada tahu kan, itu yang berbicara pasar. Kita nggak umumkan juga orang pada tahu. Nah, jadi sekarang yang kita jadi heran juga kembali kepada cerita Bappenas, itu perannya nggak kelihatan lagi. Ya karena presiden kan kalau zaman dulu namanya imla ya, mengimla itu melisankan apa yang jadi rencana dia. Kita nggak tahu apakah misalnya mendatangkan TKA Cina yang kagak habis-habisnya ya. Wah luar biasa itu TKA Cina mengalir terus. Itu apa rencana Deknak? Nah itu. Nah lalu apa kerja Bappenas sekarang? Kita bukan menyalahkan person di sana. Iya. Dia nggak difungsikan. Sistemnya Be.
Ya dulu ada yang rada sibuk ya, ketua Bappenas kalau nggak salah namanya Adriano Caniago ya, rada sibuk. Karena dia ikut Kan merancang. kalau Pak Jokowi bilang, saya pengen ngeliat lagi sibuk, mondar mandir pengen gitu deh kan. Oh Kan Pak Jokowi pengen gitu deh. biar iya, waktu dia zoom ya, benar. Jadi supaya klinik-klinik ya kan orang pada mundar mandir Mundar aja mandir. ya. Jadi sehingga ada aura kesibukan. Krisis. Jadi kita balik lagi itu zaman kalau saya nggak salah Adrinov itu ikut merancang pindah ibu kota. Oke. Zaman dia ketua Bappenas. Iya. Nggak tahu kabar dia sekarang bagaimana kan? Iya. Karena pindah ibu kota kagak pakai pengumuman, tentu nggak jadi. Jadi kita sekarang nggak tahu ya kan parameternya, standarnya apa yang mesti diumumkan, apa yang tidak mesti diumumkan, kan kita jadi nggak ngerti, ya kan? Nah kalau mekanisme kenegaraan, kemudian mekanisme pemerintahan itu berjalan wajar, tapi kan nggak mesti begitu, ya kan? Sekarang kalau kita tanya Bappenas yang sekarang, Pak, kan dulu Bappenas dong yang ikut terlibat merancang pindah ibu kota, kabar-kabarnya bagaimana Pak? Ya Bappenas akan menjawab, ya menjawab, wallahu a'lam bishawab. Saya juga tidak mendapat kabar, Pak Ridwan. Kan begitu. Tapi Bappenas sekarang juga dia masih merencanakan dong, Be, perencanaan nasional ini, Be. Yang direncanakan apa? Ya kan yang direncanakan apa? Nah, yang berbicara tentang APBN, ekonomi kita anjlok, ekonomi kita nggak susah bangkitnya. Itu kan Menteri Keuangan semua. Menteri Keuangan semua. Gambaran secara keseluruhan dari segi perencanaan harusnya Bappenas, tapi kan saya nggak tahu apa fungsi Bappenas sekarang. Harusnya fungsi Bappenas ini sebenarnya lebih kuat nih, Be, ya, dibanding Menteri Keuangan ini. Iya. Oh iya dong, Menteri Keuangan kan mengikut apa perencanaan dari Bappenas. Iya. Nah, tepat, Be. Jadi semua perencanaan itu semua diudak-udak di dalam gedung Bappenas itu, barulah semua kementerian ngikutin. Iya, kementerian memberi masukan berupa rencana dia di sektor yang berkait. Tapi sekarang terkesan seakan malah justru Menteri Keuangan lah yang lebih banyak ngaturnya. Sepertinya udah ketua Bappenas Menteri Keuangan. Sepertinya, iya kan? Menteri Keuangan yang ngatur. Gitu. Ini bicara fungsi di kelembagaan ini ya. Iya. Kelembagaan. Penguatan fungsi Bappenas tuh harus dikuatkan lagi kalau gitu, Be. Iya dong. Harus. Nah, untuk itu kan kita tidak bisa fragmentaris begitu, kuatin Bappenas, ya kan? Harus secara menyeluruh, ya kan? Nah, itu nanti kita akan bicarakan dalam YouTube yang lain. Oke. Ya, ini menarik banget teman-teman ya. Tadi kan kita bicara mengenai sejarahnya jalan Imam Bonjol, jalan Diponegoro, sampai ke gedung yang ada di sana, gedung Bappenas. Nah, tadi disebut gedung setan di sana dulu. Yang paling nikmat tuh waktu kita kecil kan masih banyak Belanda ya. Kita naik sepeda ke Menteng. Itu kan ada tamannya yang sekarang disebut Taman Suropati. Taman Suropati. Kalau bangsa kulit coklat nggak boleh main di situ. Oh, noni Belanda di situ. Wih. Noni Belanda. Cakep-cakep ya. Aduh, namanya noni Belanda. Dia pada main di situ. Nah, kita lihat dari jauh aja sambil kita ngintipin tukang pajak Punasem. Kan dulu di pinggiran itu Punasem pada berbuah. Jadi kalau apa namanya, kalau dia habis dia petik, dia jatuhin ke bawah, nah, jatuh di tanah tapak dia. Udah pinter dia, Kang Asem tok jatuh di tapak dia. Oke. Dia metikin terus, begitu jatuh kita ambil. Dia merosot, tukang asemnya, tuh abang dia merosot, asem buat. Padahal kita nggak mau makan, cuma iseng aja, sama yang kuat dia makan asam. Wah, anak-anak, ambil dulu, masukin ke bajunya. Jadi begitu, habis kita kan nggak boleh main di Taman Oranye, itu Belanda. Ya dong, Mbak. Ini menarik banget ya kalau kita amati sejarah yang terjadi pada masa lalu. Jadi kan masa-masa kecilnya Babe waktu itu ya, kayak pas main-main nyolong-nyolong buah asam sama
Tapi kita buang lagi. Oh, kita nggak apa-apa, cuma mugang Isengin aja. abang-abang aja. Sampai ada gedung setan di sekitar sana. Coba kalian tuliskan komentar deh. Kira-kira yang kalian tahu di wilayah kalian nih ada sejarah yang unik, gedung-gedung apakah itu, coba tulis di kolom komentar. Siapa tahu kita bisa berbagi sama-sama teman-teman semua penonton dari jalan di sini. Jangan lupa bagikan video ini ke seluruh sosial media kita semua dan pastiin lo udah subscribe channel dan klik tombol loncengnya biar lo terus update di Mancani Jalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.